Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afriandi dengan NIM 191060050004. Kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas resum pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi yang diampu oleh Pak Son Sumarsono. Oke, pada materi kali ini saya akan mencoba untuk menjabarkan tentang Remote Procedure Calls atau RPC. RPC ini merupakan suatu protokol yang menyediakan mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh atau remote system. RPC ini mengasumsi keberadaan dari low level protokol transportasi seperti TCP atau UDP untuk membawa pesan data dalam komunikasi suatu program. Protokol RPC ini dibangun di atas protokol External Data Representation atau XDR yang merupakan standar dari representasi data dalam komunikasi remote. Bisa dilihat gambar seperti di bawah ini. Kemudian untuk protokol message ini membutuhkan faktor-faktor pendukung, antara lain yaitu 1. Spesifikasi yang unik untuk setiap prosedur call. Yang kedua, respon message yang sesuai untuk setiap message yang diminta. Yang ketiga, autentifikasi klien untuk tiap layanan dan sebaliknya. Protokol message RPC ini memiliki dua struktur yang berbeda, yaitu call message dan reply message. Adapun tiap call message ini pada RPC mengandung nilai-nilai unsigned integer yang digunakan untuk mengidentifikasi prosedur remote yang diminta. Nilai-nilai ini berupa nomor program, nomor versi dari program, dan nomor prosedur reply message. Selanjutnya, reply message yaitu mengandung sebuah informasi yang digunakan untuk membedakan kondisi-kondisi yang diminta sesuai dengan call message. Informasi ini antara lain yaitu 1. RPM mengeksekusi call message dengan sukses. 2. Implementasi remote tidak sesuai dengan protokol yang digunakan. 3. Program remote tidak tersedia pada sistem remote. 4. Program remote tidak mendukung versi yang diminta klien. Yang kelima, nomor prosedur yang diminta tidak ada. Adapun fitur dalam RPC antara lain batching call, broadcasting calls. Selanjutnya yaitu yang kedua, model client server. Pada dasarnya, client server ini merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek, yaitu client dan server. Yang keduanya itu melakukan komunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan dari klien. Pengertian klien yaitu adalah komputer atau proses yang mengakses suatu layanan, resource dari proses atau komputer pada suatu jaringan. Kemudian pengertian dari server adalah komputer yang menyediakan servis atau layanan dan resource yang mengimplementasikan servis jaringan. Untuk gambaran seperti ini, ada client proses, ada server proses, kemudian ada database, mereka saling melakukan timbal balik antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu fungsi nyata dari client server, yaitu misal seseorang dapat membuat bisnisnya sendiri melalui laman website yang sudah dibuat, sehingga klien dapat membagikan secara cepat untuk produk-produk atau jasa kepada user di seluruh dunia maupun di dunia maya yang mengakses websitenya. Selain untuk membagikan produk atau jasa, ternyata website ini sangat dipengaruhi oleh user interface. Karena apa? Karena user interface yang jelas dan menarik akan mempengaruhi jumlah kunjungan para user, sehingga menjadi elemen penting bagi klien untuk membuatnya. Proses pengaturan user interface tidak lepas terhadap peran server khusus, yaitu web server. Web server akan menerima permintaan dan menyimpannya dalam bentuk kode HTML dengan penyimpanan melalui workstation. Jadi user interface ini sangat penting ya untuk keberlangsungan si
klien terhadap user, karena kunjungan user ini menjadi elemen penting bagi si klien untuk mempertahankan website tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, yaitu arsitektur client server. Arsitektur client server ini merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server. Adapun arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server. Nah, server ini yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada terminal-terminal ataupun user lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan atau kita sebutnya dengan klien. Seperti ini untuk gambaran konsep arsitektur client server. Ada server, internet, klien, jadi mereka saling berkomunikasi untuk membentuk suatu jaringan. Oke, sistem client server ini tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan jaringan komputer secara luas. Sistem ini menggunakan protokol utama, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau biasa kita singkat TCP atau IP. Sedangkan sistem operasi yang digunakan antara lain Unix, Linux, dan Windows NT. Adapun lingkungan database klien atau server di internet, yaitu mereka menggunakan LAN untuk mendukung jaringan PC. Jadi kalau nggak ada internet, ya sama aja, nggak bisa jalan. Dan yang kedua, masing-masing PC atau komputer itu memiliki penyimpanan tersendiri, mempunyai hard disk sendiri buat menyimpan database. Kemudian yang ketiga, yaitu berbagi hardware atau software, karena kan memang mereka melakukan suatu komunikasi antar PC ke PC, jadi mereka harus berbagi hardware maupun software, seperti itu. Oke, jadi materinya cukup seperti itu. Mungkin dari saya jika ada kesalahan materi maupun pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.